Perkenalkan, nama saya Leopold. Saya berpangkat kapten dari bagian penyidikan pembunuhan di kepolisian. Dalam kesempatan ini saya akan mengisahkan salah satu kasus pembunuhan yang penyidikannya saya tangani. Berikut kisahnya. Kisah ini bermula ketika saya dan istri saya menghadiri ke rumah duka Greta Doyle. Greta Doyle merupakan istri dari Marty Doyle, pensiunan letnan polisi yang juga rekan kerja saya. Namun dia di bagian regu kebakaran. Dia hari sebelumnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Pada hari Jumat itu, saya dan istri saya, Molly, datang ke rumah Greta Doyle untuk mengucapkan bela sungkawa. Greta Doyle mengucapkan terima kasih atas kehadiran kami. Umur Greta sendiri berkisar 50-an tahun, tapi wajahnya masih cukup cantik. Dia bercerita tentang kematian suaminya, yaitu ketika sedang menonton televisi, tiba-tiba Marty mengeluh lengan dadanya sakit. Kemudian ia pingsan. Pada saat ambulan datang, pihak kesehatan sudah tidak bisa menolongnya. Semuanya terasa berlangsung cepat sekali. Sejam setelah Marty mengeluh sakit, dia menelpon anaknya June untuk memberitahu ayahnya meninggal. "Putri Anda ada di sini?" tanya saya kepada Greta. Greta menunjuk ke putrinya cantik yang sudah kami kenal dalam pesta perpisahan dengan Marty Doyle tahun sebelumnya. Anaknya bernama June, dia mengenakan baju biru dan sedang hamil. Kemudian tak seberapa lama datang tetangga Greta, suami istri yang juga datang untuk menyatakan bela sungkawa. Greta memperkenalkan suami istri itu kepada saya dan istri saya. Tetangganya itu bernama Roy Kingsley. Dia wajahnya tampan dan jauh lebih jangkung daripada Brinda istrinya. Saya lantas menghampiri June yang sedang duduk sendirian. "Mungkin Anda lupa kepada saya. Saya Kapten Leopold dari markas besar. Saya kenalan lama ayah Anda," ujar saya kepada June. June beranjak untuk berdiri, tapi saya mencegahnya. "Terima kasih," katanya. "Dokter bilang 2 minggu lagi saya akan melahirkan." Setelah bicara basa-basi, saya bertanya, "Di mana Anda tinggal sekarang?" June ragu-ragu sejenak. "Philadelphia," jawabnya. "Saya hampir tidak pernah bertemu dengan ayah Anda setelah ia pensiun, jadi saya tidak tahu Anda menikah." "Saya belum menikah," jawab June sambil memandangi jari-jarinya. "Oh, saya merasa bersalah. Maafkan saya." "Tidak apa-apa, Anda bukan yang pertama." Istri saya buru-buru menyelamatkan suasana dan bertanya, "Anda akan kembali ke Philadelphia setelah pemakaman June?" "Saya akan melewatkan akhir minggu ini di sini dan baru kembali pada hari Senin." Keesokan paginya, hari Sabtu, kami menghadiri pemakaman. Setelah pemakaman selesai, Molly menerima undangan June untuk minum dulu di rumah ibunya. Di rumah Greta, para tetangga sudah menyediakan makan dan minuman untuk para pelayat. Saya belum pernah datang ke rumah keluarga Doyle. Saya tidak menyangka akan menemukan rumah yang rapi tetapi sederhana itu dilengkapi dengan peralatan serba modern. Ada video, telepon tanpa kabel di dapur, dan komputer pribadi. Brenda Kingsley, tetangga sebelah, membantu melayani para tamu bersama suaminya Roy, yang berumur 50-an tahun dan pandai bergaul itu. Saya sedang bercakap-cakap dengan Roy Kingsley ketika Greta muncul di sisinya. "Kapten, saya ingin meminta saran Anda. Harus saya apakan koleksi senjata Marty? Jumlahnya sih tidak banyak dan mungkin juga tidak berharga." Dengan segala senang hati saya melihat koleksi itu. Saya diajak naik ke kamar suami istri Doyle. Kamar itu sejuk dan membetahkan. Greta mengambil senjata-senjata suaminya dari lemari. Semuanya disarungi kain. Dengan hati-hati ia membuka kain penutup itu satu persatu. Polisi memang sering mengumpulkan senjata api. Saya mendapati sebuah revolver dinas, sebuah Smith & Wesson, sebuah Luger Jerman, dan sebuah Beretta kecil otomatis.
sebuah Colt kaliber 45 dengan sarung yang sudah aus dan sebuah target pistol yang cukup mengejutkan saya karena memakai alat peredam suara. Sebenarnya saya tidak boleh menceritakan kepada Anda. Pistol ini disita Marty dari seseorang yang ia curigai membakar rumah. Tapi orang itu memukulnya sampai pingsan lalu kabur. Marty pikir konyol sekali kalau kejadian ini ia ceritakan kepada atasannya. Jadi ia tutup mulut dan senjata itu ia simpan saja. Cerita Greta seperti mau menangis. Saya menghiburnya. Katanya semua polisi pasti pernah menyesal karena melakukan perbuatan tolol. Meski tidak terlalu tinggi nilainya, koleksi ini bisa mendatangkan beberapa ratus dolar dari pedagang senjata. Kalau nanti Anda memutuskan untuk menjualnya, saya akan mengambil yang satu ini, ujar saya. Terima kasih, saya akan mengingatnya, kata Greta. Setelah itu, Greta membenahi lagi semua senjata koleksi almarhum suaminya. Ketika kami kembali ke lantai bawah, Jun nampak sedang bercakap-cakap dengan seorang pemuda berumur 20-an tahun. Kapten, ini Pete Brody. Kami dulu sama-sama belajar di community college, katanya memperkenalkan. Apa kabar, Pete? Baik, Pak, jawabnya. Saya menduga-duga berapa kira-kira umur Jun. Mungkin 25 tahun. Ketika Brenda Kingsley memanggil Brody untuk dimintai tolong mengangkut botol-botol kosong, ia berdua saja dengan Jun. Kapan kau pindah ke Philadelphia? Tanya Brody kepada Jun. Sejak Maret. Iya, sejak saya hamil. Waktu itu saya pikir sebaiknya ayah dan ibu tidak tahu. Kebetulan teman saya di Philadelphia mempunyai apartemen. Saya tinggal bersama dia mencari nafkah sebagai pelayan restoran sampai bulan lalu. Maksudnya orang tuamu tidak tahu kau hamil? Juni menggelengkan kepala. Tapi dasar nasib 2 minggu sebelum melahirkan, ayah meninggal tiba-tiba dan saya harus pulang. Sekarang semua orang di kota ini tahu. Apa kau berniat menikah? Jun membuang muka. Tidak kan ada gunanya. Apakah ayah anak ini tahu kau hamil? Saya tidak pernah memberitahu. Pete Brody kembali untuk meneruskan percakapannya dengan Jun dan saya menjauhkan diri. Menjelang tengah hari, saya dan Molly minta diri seperti halnya tamu-tamu yang lain. Sesaat sebelum pukul 21.50 pada hari Minggu, telepon di rumah saya berdering. Kapten Leopold, ini Jun Doyle. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya menelpon dari rumah ibu saya. Tunggu ya. Ketika Jun kembali menelpon, ia berbisik. Bisakah Anda menelpon saya beberapa menit lagi? Rasanya ada seseorang di beranda. Baik, saya akan menelpon sebentar lagi. Setelah telepon ditaruh, saya baru ingat bahwa saya tidak tahu nomor telepon keluarga Doyle. Saya harus mencarinya dulu di buku telepon. Begitu tersambung, Jun langsung menjawab. Tidak ada siapa-siapa rupanya, Kapten. Tadinya saya takut ada maling. Ibu sedang pergi dan saya sendirian saja. Kemana ibumu? Para ibu sedang rapat untuk merencanakan piknik pada hari buruh. Bu Kingsley membujuk ibu agar ikut supaya terhibur. Saat itu kedengaran Jun batuk dan menutup telepon sebentar. Saya harap saya tidak masuk angin pada saat hampir melahirkan begini, kata Jun. Itu yang ingin kau ceritakan pada saya, Jun, kata saya. Apa yang dikatakan ibu kepada Anda tentang keadaan, tentang kehamilan saya, Kapten? Ia tidak berkata sepatah pun. Mengapa? Tanya saya. Saya pikir saat itu kedengaran lonceng berentang sayup-sayup di tempat Jun sebab hari tepat pukul 12.00. Kemudian lanjutkan ucapan Jin. Saya pikir mungkin ia bercerita sesuatu kepada Anda. Ia hampir tidak mengajak saya berbicara sejak saya datang. Saya tidak pernah dekat dengan orang tuamu, Jun. Saya cuma rekan sekerja ayahmu, tapi saya tahu ia mencintaimu. Itulah sebabnya, maka saya pergi. Saya pikir ia bisa mati kalau tahu saya hamil. Ibumu tidak berkata apa-apa. Baiklah kalau begitu. Maaf saya mengganggu Anda, Kapten. Saya ingin berdamai dengan ibu sebelum berangkat besok. Saya perlu diyakinkan oleh seseorang. Kemudian kami saling mengucapkan selamat malam. Kemudian Jun tiba-tiba berkata bahwa di luar ada mobil polisi menyorotkan lampu merah. Jangan-jangan benar ada maling, katanya. Oke, saya akan mengecek ke markas besar, ujar saya. Menurut keterangan markas besar, mobil patroli 911 datang sebab tetangga sebelah rumah Doyle menelpon 911.
Saya berpesan agar saya dikabari kalau sudah diketahui mengapa 911 dipanggil. 5 menit kemudian, saya diberitahu bahwa di Jalan Mapledale nomor 145, yaitu rumah yang terletak di sebelah kediaman keluarga Doyle, ada seorang pria kulit putih tewas ditembak. Pria itu belum diidentifikasi secara resmi, tapi tampaknya ia pemilik rumah bernama Roy Kingsley. Segera saya memajukan kendaraan ke sana. Saat saya tiba, sudah ada 4 mobil polisi tambah sebuah kendaraan unit teknisi. Sersan Connie Trent selaku mitra kerja saya pun hadir di situ. "Ada apa, Connie?" tanya saya. Seorang pria bernama Roy Kingsley ditembak sekali di kepalanya. Ia tergeletak di dalam rumahnya, dekat ambang pintu depan. Ketika 911 tiba, mereka menemukan pintu terbentang lebar. Saya belum lama diperkenalkan pada Roy Kingsley dan hampir tidak pernah berbicara dengannya. Tetapi, saya shock juga melihat pria itu sudah menjadi mayat. Dekat sebelah tangan Roy tergeletak telepon yang kabelnya panjang sekali. Ketika 911 datang, ia baru meninggal beberapa menit, sebab panggilan untuk 911 diterima pukul 21.00.25. Saya membungkuk untuk memeriksa mayat itu. Kening Roy Kingsley ditembusi peluru. Di wajahnya ada bekas mesiu yang menandakan tembakan dilakukan dari jarak cukup dekat. Saat itu Connie sudah mengirim 2 mobil polisi untuk menyelidiki daerah sekitar rumah. Connie mengantar saya ke ruang keluarga. Rumah itu lebih besar dan lebih mewah daripada rumah keluarga Doyle. Rupanya menjadi salesman mobil menghasilkan uang lebih banyak daripada menjadi polisi. Brenda Kingsley sedang menangis diam-diam, sementara Greta dan June Doyle berusaha menghiburnya. "Saya keluar ketika melihat mobil-mobil polisi," kata June. "June menduga maling yang melukanya," kata ibunya. "Kami sedang mencarinya di sekeliling tempat ini," kata saya berusaha melegakan. "Di mana kita bisa merasakan aman kalau di rumah saja bisa terjadi begini," kata Nyonya Kingsley dengan nada marah campur sedih. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Kemudian katanya, "Saya tidak bisa menjawab apa-apa." Kemudian saya bertanya, "Setahu saya Anda para ibu-ibu tadi sedang rapat ya?" "Saya tidak jadi ikut," kata Greta. "Saya pergi bersama Brenda, tapi setelah tiba di depan pintu, rasanya saya tidak tahan menghadapi sekian banyak orang. Jadi saya berjalan sekeliling tempat ini sebentar, lalu pulang ke rumah. Waktu saya tiba, sudah ada 2 mobil polisi. June berlari keluar rumah untuk pergi ke sebelah. Saya meminta kepada Connie agar saya diperbolehkan berbicara berdua saja dengan Nyonya Kingsley selama beberapa menit. Saya instruksikan Connie untuk meminta keterangan dari Greta dan June Doyle. Begitu Connie membawa Greta dan June ke dapur, Brenda berkata kepada saya, "Baru kemarin saya mereka-reka bagaimana Greta bisa hidup tanpa Marty. Sekarang Roy juga meninggal." "Suami Anda punya musuh, Bu Kingsley? Barangkali Anda tahu ada orang yang ingin membunuhnya. Bekas rekan kerjanya mungkin?" Nyonya Kingsley menggelengkan kepala. "Semua orang senang pada Roy," jawabnya. "Mungkin ada masalah dengan mobil yang dijualnya? Atau ada pembeli yang tidak puas barangkali? Janda itu begitu, mustahil orang dibunuh gara-gara hal seperti itu." "Hal-hal kecil kadang-kadang mampu membuat orang mata gelap," kata saya. Nyonya Kingsley menyatakan tidak ada orang atau masalah yang bisa menyebabkan orang sakit hati kepada suaminya. "Bu Kingsley, apakah suami Anda mempunyai hubungan bisnis dengan Marty Doyle atau dengan orang lain?" "Tidak, kami cuma bertetangga. Kami berempat akrab, tetapi tidak pernah ada urusan bisnis," jawabnya. Connie masuk untuk memberitahu saya bahwa mereka menahan seorang pria yang dipergoki menerobos kebun belakang rumah beberapa blok dari sana. Saya bangkit. "Nanti kita bicara lagi, Bu Kingsley." Pria itu ada di mobil. Ia mengaku kenal keluarga Kingsley maupun Doyle. Jadi saya tidak membawanya masuk ke rumah, kata Connie ketika mereka keluar. Di bangku belakang mobil, saya melihat seorang pemuda. Ia tidak lain daripada Pete Brody, teman sekolah June Doyle. Saya membuka pintu dan duduk di sebelah Brody. "Halo Pete. Kita baru bertemu kemarin." "Halo Kapten," jawabnya. "Saya tidak tahu kalau kau tinggal dekat-dekat tempat ini," kata saya. "Saya tinggal jauh dari sini. Tadi saya berkeliling-keliling dengan mobil, lalu turun untuk berjalan-jalan sebentar karena udara bagus," katanya. "Ia membawa senjata?" tanya saya kepada polisi yang duduk di bangku depan. "Tidak, Kapten." Ada apa sih?" tanya Brody. "Ada orang dibunuh, Roy Kingsley, tetangga June." "Dibunuh?"
Iya. Dirampok? Kami belum tahu. Kenapa Anda bertanya? Sebelum terjadi pembunuhan, Jun mengira ada orang yang longak-longok. Hei, jangan menuduh saya. Saya tidak berada dekat-dekat rumah ini. Anda dijumpai cuma beberapa blok dari sini, tidak terlalu jauh, kata saya pada Pete Brody. Brody berdiam diri sambil memandang ke rumah Kingsley. Akhirnya ia berkata, kemarin Jun minta saya datang sebelum ia berangkat pulang. Saya pikir boleh juga. Soalnya sejak dulu saya senang kepadanya. Di mana mobil Anda? Saya parkir di Adam Street, 3 blok dari sini. Anda datang mengunjunginya, tetapi memarkir mobil Anda 3 blok dari sini. Ya, Anda sudah sempat menemuinya? Belum. Ketika saya tiba, saya lihat banyak mobil polisi. Jadi saya tidak berkunjung. Saya terdiam sebentar lalu bertanya, Pete, mengapa kau memarkir mobilmu jauh-jauh dari sini? Kalau orang melihat mobil saya di sini, bisa-bisa saya dikira ayah anak yang dikandungnya, jawab Pete. Kau bukan ayah ini itu kan? Bukan. Jun dan saya cuma berteman. Kami pernah beberapa kali berkencan. Saya keluar dari mobil dan meminta Connie mengantarkan Brody kembali ke mobilnya sambil berpesan agar Connie minta izin dengan sopan untuk menggeledah mobil Brody. Siapa tahu ada senjata. Senin pagi, saya mendapat laporan dari Connie bahwa di mobil Brody tidak ditemukan senjata. Para tetangga Kingsley yang lain tidak ada yang mendengar maupun melihat sesuatu. Saat itu mereka kebanyakan sedang menonton televisi atau sibuk di dapur. Saya meminta Connie pergi ke rumah tempat para ibu mengadakan rapat semalam untuk mengecek pukul berapa Brenda datang dan pukul berapa dia pergi. Sementara itu, Fletcher yang juga penyidik dari kepolisian saya minta datang membawa pita hasil rekaman 911 semalam. Saya ingin mendengar rekaman itu, tetapi cuma bagian sekitar pukul 21.00. Hubungan dari telepon Kingsley dilakukan pukul 21.00.25, tetapi tidak ada suara. Kedengarannya seperti ada bunyi gedebuk, tetapi samar sekali sehingga saya ragu-ragu. Kata Sersan Fletcher, nomor telepon tidak perlu dilacak sebab ada di layar. Ketika 911 tidak menerima berita apa-apa, cepat-cepat dikirimnya mobil. Waktu itu pukul 21.02.00. Saya masih berbicara dengan Jun Doyle ketika mobil itu tiba, kata saya. Kemudian ia melanjutkan, saya ingin bertanya perihal Brody kepada Jun sebelum kembali ia ke Philadelphia. Dari pemeriksaan dokter diketahui Kingsley meninggal akibat sebuah peluru yang masuk ke otaknya. Peluru itu ditembakkan dari jarak dekat dan arahnya dari bawah ke atas. Logamnya ditemukan dalam keadaan pipih. Diperkirakan peluru itu berkaliber 22. Saya menarik napas, lalu pergi ke rumah Greta Doyle. Wanita itu didapatinya hampir berangkat ke rumah sakit. June Molas akan melahirkan. Pete Brody membawanya ke rumah sakit dan saya akan menyusul, katanya. Saya akan ikut ke rumah sakit, kata saya. Tapi boleh kan saya melihat kembali koleksi senjata Marty? Untuk apa? Kata Greta. Roy Kingsley ditembak dan Anda memiliki banyak senjata di rumah. Saya harus mengecek dari berbagai segi, kata saya. Saya berani menjamin ia tidak ditembak dengan senjata koleksi Marty, kata Greta dengan marah. Tapi ia mematikan juga mesin mobilnya untuk kembali ke rumah. Greta memperlihatkan senjata-senjata Marty. Tampaknya tidak ada yang berubah dibandingkan dengan kemarin. Saya mencium moncong pistol yang memakai peredam suara. Tampaknya seperti baru dibersihkan dan diminyai. Marty memang sering membersihkan koleksinya, kata Greta. Saya kemudian bertanya mengapa Brody yang membawa Jun ke rumah sakit. Karena Brody datang pada saat Jun mulai mulas, jawab ibu itu. Saya juga menanyakan jenis hubungan Jun dengan Brody. Silahkan tanya kepada mereka saja, jawab Greta. Setahu saya mereka pernah berkencan. Di rumah sakit saya menemui perawat yang memberitahu bahwa Jun belum melahirkan. Pete Brody sudah pergi. Saya minta diri kepada Greta. Saya minta dikabari kalau bayi sudah lahir. Saya mendoakan agar ibu dan anak baik-baik saja. Greta menelpon ke markas besar hari Selasa pagi. Katanya Jun dan bayi laki-lakinya sehat-sehat saja. Saya berniat menjenguk sorenya. Sementara itu, Connie mendapat keterangan bahwa pada hari Minggu malam, bukan cuma Greta yang tidak muncul di rapat para ibu, tapi juga Brenda Kingsley. Berarti ia tidak mempunyai alibi pada saat suaminya terbunuh. Alasan Brenda, karena Greta tidak jadi ikut rapat, ia jadi segan, lalu mengendari mobilnya ke Selat. Sore itu saya bertemu Jun di rumah sakit. Saya memberi selamat lalu mencari Greta di kantin. Saya akan pergi ke rumah Bu Kingsley. Apakah hubungannya dengan suaminya baik-baik saja?
Tanya saya. Tamanya begitu. Ah, jangan mencurigai Brenda. Ia pergi rapat waktu itu, kata Greta. Tidak. Ketika Anda tidak pergi, ia juga membatalkan rencananya, kata saya. Nampaknya Greta ingin bertanya tapi tidak jadi mengucapkannya. Ia cuma berkata, saya harap Jun bisa hidup baru sekarang walaupun sulit sekali tanpa seorang suami. Ia tidak mau berbagi kesulitan dengan kami, Marty dan saya. Ia selalu yakin bisa mengelabui ayahnya. Anda punya dugaan siapa ayah bayi itu? Tanya saya. Yang paling mungkin tampaknya Bill Brody, tapi entahlah, jawab Greta. Dari rumah sakit saya pergi ke Brenda Kingsley. Janda itu tampaknya enggan ditanya-tanyai. Mungkin ia juga merasa malu karena ketahuan tidak jadi pergi rapat seperti yang diperkirakan. Saya minta maaf karena mengganggu Brenda yang sedang sibuk mengurus persiapan pemakaman suaminya. Saya juga minta maaf karena pekerjaan saya menuntut saya untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang dalam percakapan sehari-hari mungkin kurang pantas untuk diajukan. Lalu saya bertanya, suami Anda selalu setia kepada Anda? Brenda marah sekali. Orang tidak dikenal, walaupun maling sekalipun tidak akan begitu saja masuk ke rumah orang, lalu menembak, kata saya. Ada 3 hal yang terjadi dalam beberapa hari ini. Pertama, Marty Doyle meninggal karena serangan jantung. Kedua, kematiannya membuat putrinya terpaksa pulang dari Philadelphia, dan ketahuanlah kalau dia hamil. Ketiga, suami Anda dibunuh orang. Peristiwa pertama menyebabkan peristiwa kedua. Apakah peristiwa kedua menyebabkan peristiwa ketiga? Kata saya. Apa Anda bilang, Kapten? Kedatangan Jun menyebabkan kematian Roy? Tanya Nyonya Kingsley. Apakah ada hubungan di antara mereka, Bu Kingsley? Tanya saya. Umur Roy 51 dan Jun 24, katanya. Pertanyaan saya masih berlaku, Bu Kingsley, kata saya seraya membuang pandangan keluar jendela. Nyonya Kingsley tidak tahu bahwa umur saya dengan Molly berbeda 27 tahun. Anda bisa menembak Roy bila mengetahui hubungan antara mereka. Greta Doyle juga bisa menembak Roy karena sakit hati atas perbuatan suami Anda terhadap putrinya. Bahkan, Pete Brody pun bisa berbuat serupa kalau ia benar-benar mencintai Jun. Saya tidak bisa menolong Anda, Kapten. Silakan tinggal saya, ujar Bu Kingsley. Lonceng di ruang depan berbunyi menandakan hari sudah pukul 2 ketika saya meninggalkan rumah itu. Ketika Jun membuka matanya, didapatinya saya duduk di sebelah ranjangnya. Jun tersenyum. Kalau Anda sering menjenguk saya begini, nanti orang mengira bayi ini anak Anda, katanya. Kalau memang anak saya, masalahnya mungkin lebih mudah, Jun, kata saya. Kingsley kan bapaknya. Jun terbelalak. Gila, jawabnya. Mana mungkin saya membunuhnya pada saat saya berbicara dengan Anda di telepon. Saya tersenyum sedih. Kau bisa tercatat dalam buku kriminologi sebagai orang pertama yang membunuh sambil berbicara di telepon tak berkabel untuk membentuk alibi. Kau menelepon 911 karena tahu 911 akan merekam saat hubungan telepon dibuat dan mengakurkannya dengan saat kematian. Hal itu kau lakukan agar kau mempunyai alibi, supaya kau bisa berkata bahwa pada saat kematian Kingsley kau sedang berbicara dengan saya. Untuk meyakinkan saya bahwa kau memakai telepon di rumahmu, kau meminta saya menelpon kembali. Pada saat itu saya menelpon kembali itu, mungkin kau sudah berada di perjalanan ke rumah Kingsley sambil membawa telepon tanpa kabel. Telepon yang saya lihat di rumah ibumu pada hari Sabtu. Telepon tanpa kabel biasanya bisa dipakai sampai kira-kira 30 meter dari unit utamanya. Walaupun ada yang kemampuannya lebih atau kurang dari itu. Rumah ibumu terletak berdekatan dengan rumah Kingsley. Ketika Kingsley membuka pintu, kau menembaknya dari dekat dengan pistol berperedam suara yang kau ambil dari koleksi ayahmu. Sementara itu, kau berbicara terus dengan saya. Untuk membungkam suara tembakan, kau bukan cuma mengandalkan peredam suara. Kau juga membekap telepon setelah berpura-pura batuk. Setelah Kingsley terjatuh, kau masuk untuk menghubungi 911 dengan telepon Kingsley, bukan dengan telepon tanpa kabel yang kau bawa dari rumahmu. Telepon tanpa kabel mungkin kau jepit di antara dagu dan leher. Ketika telepon Kingsley sudah tersambung ke 911, kau meletakkannya di dekat mayat. Setelah itu kau kembali ke rumah ibumu dan mengakhiri pembicaraan dengan saya. Itu yang saya sampaikan kepada Jun. Jun, Kingsley tidak mungkin bisa memutar nomor telepon sambil berdiri jauh di muka pintu rumahnya. Bisa dong dia memutar nomor dulu lalu membawa gagang telepon ke pintu, jawab Jun. Kalau begitu, suara tembakan akan terekam dalam pita rekaman, kata saya. Padahal pita rekaman cuma menangkap suara gedebuk
gagang telepon yang kau jatuhkan ke Permadani. Lagi pula, saya mendengar bunyi lonceng, padahal tidak ada lonceng di dekat telepon di rumahmu. Bunyi lonceng yang saya dengar itu sama seperti bunyi lonceng di ruang depan rumah Kingsley yang saya dengar tadi siang. Saya memegang lengan Jun. Mengapa kau membunuh Jun? Putri Marty Doyle tidak mau memberi keterangan. Ia cuma menggeleng. Saya duga ketika kau terpaksa kembali dan orang-orang tahu kau hamil, kau menemui Kingsley, tapi ia menolakmu. Jun kemudian menangis. Roy bilang ia bukan ayah anak ini. Ia mengatai saya sebagai pelacur, padahal saya sudah banyak berkorban untuk dia. Saya sangat sedih. Sedih bagi Jun dan juga bagi putra Jun. Tapi saya hamba negara, hukum tetap mesti ditegakkan. Dalam perjalanan pulang saya berpikir, kalau saja Marty hidup seminggu lebih lama, kehamilan Jun mungkin tidak akan ketahuan dan konfrontasi dengan Kingsley bisa terhindarkan. Demikian kisah sebuah pembunuhan yang melibatkan anak mantan partner saya di kepolisian. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita semua untuk menghindari segala permasalahan yang berakibat fatal di belakang hari.